Halo para penonton setia, hari ini saya bicara bukan sebagai pembawa acara, tapi sebagai seorang anak yang khawatir. Ya khawatir melihat ayah saya kehilangan kepercayaan diri hanya karena ukuran alat vital pria. Topik sensitif iya, tapi juga terlalu penting untuk diabaikan, apalagi bagi pria usia 60-an ke atas yang mulai mempertanyakan jati dirinya. Untuk itu saya tidak sendiri. Telah hadir di studio seorang sosok luar biasa. Beliau sudah 30 tahun menangani kesehatan pria lansia, menyelamatkan ratusan pasien dari keputusan keliru, dan penulis buku sehat di usia emas. Saya bangga memperkenalkan Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka. Saya di sini untuk memastikan para pria usia emas tidak tersesat oleh mitos. Tapi saya harus tegas. Mereka harus dengar peringatan saya. Dokter langsung saja, apa benar banyak pria merasa terlalu kecil padahal sebenarnya mereka normal? Sangat benar. Ini jebakan klasik. Saya menyebutnya jebakan ukuran imajiner. Lebih dari 80% pria sebenarnya berada dalam kisaran normal, tapi mereka terjerat standar palsu yang muncul dari film dewasa atau omongan teman. Wah, jadi mungkin banyak dari kita menderita hanya karena perbandingan yang salah. Betul sekali. Saya punya pasien Pak Junaidi umur 67 tahun. Ia datang ke klinik saya dengan wajah murung. Katanya, "Dok, saya malu sama istri. Saya yakin saya terlalu kecil." Setelah saya periksa, ternyata ukurannya 13 cm saat ereksi. Itu normal sempurna. 13 cm, jadi itu ukuran rata-rata? Ya, berdasarkan studi besar oleh British Journal of Urology International, dari 15.000 pria di seluruh dunia, rata-rata panjang penis saat ereksi adalah 13 cm dan lingkar sekitar 11 cm. Jadi, bukan 20 cm seperti yang sering dibicarakan. Raka, mari kita jujur. Itu fantasi. Dalam dunia medis angka 20 cm sangat jarang. Dan tidak ada bukti bahwa lebih panjang berarti lebih memuaskan pasangan. Bahkan banyak wanita justru lebih mementingkan koneksi emosional dan kenyamanan. Wah, ini bisa menyelamatkan banyak pria dari stres yang tidak perlu. Tepat. Tapi sayangnya banyak pria lanjut usia justru terjebak di sana. Akibatnya mereka kehilangan kepercayaan diri, menghindari hubungan intim, bahkan menolak disentuh pasangan. Saya yakin banyak penonton kita merasa relate. Jeda sebentar. Saya ingin tahu, bapak-bapak Anda tinggal di kota mana dan apa yang paling Anda khawatirkan tentang kesehatan pria? Tulis di kolom komentar ya. Kami ingin tahu agar bisa bantu lebih banyak. Raka, satu hal penting. Ukuran bisa terlihat lebih kecil karena lemak perut. Banyak pria usia 60-an memiliki perut buncit yang menutupi batang penis. Wah, jadi bukan soal kecil tapi tertutup lemak. Persis. Itulah kenapa saya selalu bilang jangan langsung menyalahkan ukuran. Lihat dulu postur tubuh. Seorang pria bisa tampak kecil padahal sebenarnya normal. Jadi bagaimana cara mengetahui ukuran sebenarnya? Nah, ini yang penting. Mengukur penis tidak bisa sembarangan. Banyak yang hanya lihat dari atas tanpa menekan bagian bawah perut. Itu keliru. Bisa dijelaskan lebih rinci, dokter? Tentu. Pertama, penis harus dalam kondisi ereksi penuh. Gunakan penggaris kaku bukan meter kain. Berdiri tegak menghadap cermin, letakkan penggaris di atas penis sejajar perut, mulai dari tulang pubis. Tekan sedikit perut bagian bawah agar penggaris menyentuh tulang. Baru ukur sampai ujung kepala. Betul. Itu ukuran medis yang akurat. Jangan heran jika hasilnya lebih panjang dari dugaan. Saya yakin banyak penonton sekarang mulai berpikir ulang tentang ukuran mereka. Dan saya harap mereka mulai merasa lega. Karena kejantanan bukan soal angka, tapi soal fungsi dan rasa percaya diri. Nah, ini menarik. Tapi saya juga dengar banyak wanita justru lebih peduli dengan ketebalan. Tepat sekali. Dan kita akan bahas itu sebentar lagi di segmen berikutnya. Tapi ingat, ukuran tidak menentukan segalanya. Yang menentukan adalah bagaimana Anda menggunakannya dengan bijak dan penuh perhatian. Dokter Anda tadi sempat singgung soal ketebalan. Jujur saja saya kaget. Bukankah yang sering dibicarakan itu soal panjang? Justru itu kesalahan umumnya, Raka. Banyak pria fokus pada panjang, padahal dalam praktik lingkar penis atau ketebalan justru memberikan sensasi lebih nyata pada pasangan.
Waduh, jadi selama ini para pria memburu angka panjang, tapi melupakan lebar. Iya, bahkan banyak istri pasien saya berkata, "Dok, saya lebih nyaman kalau pas bukan panjang sekali." Itu kenyataan dari ruang praktik, dan banyak pria lansia tak tahu hal ini. Nah, bagaimana cara mengukurnya dengan benar? Mudah tapi harus tepat. Penis dalam kondisi ereksi penuh. Gunakan pita ukur fleksibel seperti untuk menjahit. Lilitkan di bagian tengah batang penis, itu area paling tebal secara alami. Jangan dililit terlalu kencang ya. Tepat. Pastikan hanya menyentuh kulit, tidak menekan. Jika tak ada pita, bisa pakai benang lalu ukur panjangnya dengan penggaris. Rata-rata normal adalah sekitar 11 cm melingkar saat ereksi. Ini bisa mengubah cara pandang banyak pria, dokter. Itulah tujuannya, supaya para pria lansia berhenti menyiksa diri dengan standar tak nyata. Tapi saya penasaran, selain genetik apa ada faktor lain yang memengaruhi ukuran? Banyak. Dan ini penting. Genetik jelas berperan. Tapi gaya hidup lebih besar pengaruhnya dari yang orang kira. Gaya hidup, maksudnya seperti pola makan. Contohnya obesitas lemak berlebih di perut bawah bisa menyembunyikan batang penis. Jadi tampak lebih kecil padahal tidak. Ini pengetahuan emas dokter. Belum selesai, merokok juga berbahaya. Racun rokok menyempitkan pembuluh darah, membuat aliran ke penis tidak maksimal. Akibatnya ereksi lemah. Waduh, berarti pria perokok lebih berisiko. Sangat. Saya punya pasien Pak Darto usia 64. Dulu merokok sejak muda. Sekarang meski ukuran penisnya normal, ia tak bisa mempertahankan ereksi lebih dari 2 menit. Sedih sekali. Saya juga sedih. Tapi saya selalu bilang belum terlambat. Bahkan di usia 70 tahun, pria masih bisa memperbaiki fungsi seksual dengan gaya hidup sehat. Seperti apa contohnya? Olahraga ringan jalan kaki tiap pagi. Kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Dan satu hal lagi, air kelapa muda. Itu bisa bantu hidrasi dan sirkulasi darah. Wah, air kelapa. Saya kira hanya segar. Banyak yang meremehkan. Padahal air kelapa membantu stabilkan tekanan darah, meningkatkan hidrasi. Dan itu penting bagi ereksi yang kuat. Ini seperti membuka mata baru. Saya ingin semua pria usia emas menyadari bahwa kejantanan bukan warisan genetik semata. Itu hasil dari perawatan diri. Tapi, kapan ukuran penis bisa dianggap bermasalah secara medis? Pertanyaan bagus. Dalam dunia medis ada istilah mikropenis. Ini kondisi langka di mana saat ereksi panjangnya kurang dari 7 cm. Wah, jadi hanya itu yang dianggap benar-benar kecil. Ya, dan kasusnya sangat jarang. Hanya 0,6% pria di dunia mengalami itu. Artinya hampir semua pria yang merasa dirinya kecil sebenarnya normal. Jadi, rasa minder itu lebih karena pikiran sendiri. Tepat. Inilah jebakan paling umum. Pria terjebak rasa malu yang tidak berdasar. Dan akibatnya bisa fatal, mereka menghindar dari hubungan menarik diri, bahkan mengalami depresi. Sedih sekali, hanya karena salah paham mereka kehilangan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Itu sebabnya saya bilang, ukuran bukan segalanya. Yang paling penting adalah apakah Anda bisa mempertahankan ereksi. Apakah Anda bisa mengendalikan ejakulasi? Apakah pasangan merasa puas secara emosional dan fisik? Wah, ini momen penting. Saya ingin semua pria menonton benar-benar dengar. Karena ini bukan cuma soal angka, tapi soal kualitas hidup. Tepat, Raka. Dan itu baru kita mulai. Masih ada solusi konkret dan harapan besar bagi para pria lansia. Jangan berhenti menonton. Dokter Siti, barusan Anda menyebut soal harapan besar. Saya yakin banyak penonton penasaran. Kalau ukuran tidak bisa diubah, lalu apa yang bisa ditingkatkan? Pertanyaan bagus, Raka. Jawabannya sederhana, fungsi, bisa dilatih, stamina bisa dibangun, dan koneksi dengan pasangan bisa diperkuat. Waduh, seperti membentuk otot. Tepat sekali, penis bukan cuma soal daging, tapi jaringan erektil yang tergantung pada aliran darah dan sinyal saraf. Dan semua itu bisa ditingkatkan lewat gaya hidup. Apa contohnya yang mudah dilakukan di rumah? Pertama, senam dasar panggul. Banyak pria tidak tahu bahwa otot panggul pelvic floor bisa dilatih. Coba gerakan seperti menahan kencing selama beberapa detik lalu lepas. Lakukan 10 kali 3 kali sehari. Seperti latihan kegel. Betul.
Dan ini bukan hanya untuk wanita. Pria juga butuh itu, apalagi usia 60-an. Ini membantu kontrol ereksi dan menghindari ejakulasi dini. Wah, jadi tidak perlu alat mahal. Tidak perlu. Yang dibutuhkan hanya kesadaran dan disiplin. Selain itu, makanan juga sangat berperan. Nah, ini menarik. Ada makanan khas Indonesia yang bisa bantu. Banyak. Dan yang paling mengejutkan adalah tempe. Tempe serius, Dok. Serius. Tempe kaya akan protein nabati zinc dan antioksidan yang bisa bantu produksi testosteron alami. Saya punya pasien rutin konsumsi tempe dan hasilnya luar biasa dalam 3 bulan. Jadi, bukan daging mahal atau obat kuat. Justru bahan alami lebih aman dan jangka panjang. Selain tempe daun kelor, air kelapa muda, dan pisang Ambon juga bagus. Pisang... Ya, kayak kalium membantu regulasi tekanan darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah. Semua itu mendukung fungsi ereksi. Wah, saya rasa banyak pria mulai sadar sekarang. Harus sadar, Raka. Karena semakin cepat kita ubah gaya hidup, semakin besar peluang mempertahankan fungsi seksual hingga usia 70-80 tahun. Tapi ada yang bilang, saya sudah tua. Percuma. Itu kesalahan besar. Banyak pria terlambat karena merasa tidak ada harapan. Saya selalu bilang tidak ada kata terlambat untuk berubah. Saya pernah tangani pasien usia 72, dan dalam 6 bulan dia kembali bisa menikmati hubungan intim bersama istrinya. Luar biasa. Tapi ingat, bukan soal hebat di ranjang. Yang penting adalah rasa percaya diri dan koneksi emosional. Karena kepuasan bukan cuma soal fisik, tapi juga hati. Nah, ini poin penting. Banyak pria lupa bahwa pasangan butuh perasaan, bukan sekadar aksi. Betul. Makanya saya ingin semua pria lansia tanya diri sendiri. Sudahkah saya bicara dengan pasangan saya? Sudahkah saya paham apa yang dia butuhkan? Seringkali rasa malu menghalangi ya. Sayangnya begitu. Tapi malu tidak menyelesaikan masalah. Justru komunikasi terbuka membuat hubungan semakin kuat. Dokter, saya ingin mengajak semua penonton berhenti sejenak. Tuliskan di komentar apakah Anda masih punya semangat menjaga kesehatan pria Anda. Kalau ya, ketik angka 1. Kalau masih ragu atau merasa bosan, ketik 0. Tidak ada salah. Benar, kami hanya ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Jangan malu. Itu penting. Karena dari sini kita tahu siapa yang masih peduli dengan kualitas hidup di usia emas. Kembali ke soal fungsi, apa tanda-tanda kalau fungsi seksual pria mulai menurun? Ada 3 yang utama. 1. Ereksi tidak sekeras dulu. 2. Durasi menurun drastis. 3. Hilangnya gairah secara tiba-tiba. Dan itu bisa terjadi tanpa ada penyakit serius. Bisa. Bahkan paling sering karena psikologis dan gaya hidup buruk. Bukan selalu karena diabetes atau jantung. Jadi kunci pertama adalah mengenali dan menerima. Iya. Terima kenyataan tubuh yang berubah, tapi jangan pasrah. Lakukan sesuatu. Karena menyerah adalah musuh utama kejantanan. Dokter, tadi Anda katakan menyerah adalah musuh kejantanan. Kalimat itu mengena sekali. Tapi saya yakin ada banyak pria yang sudah terlanjur frustrasi. Apa langkah awal yang bisa mereka ambil? Langkah pertama, berhenti membandingkan diri. Itu racun. Fokuslah pada tubuh sendiri. Kenali kekuatan, akui kelemahan, dan mulailah dari situ. Tapi banyak yang bilang, saya bukan pria sejati kalau tidak bisa memuaskan istri. Itu mitos yang harus dilawan pria sejati, bukan soal performa fisik semata. Tapi soal perhatian keintiman emosional dan usaha untuk memperbaiki diri. Jadi walaupun kemampuan fisik menurun, pria tetap bisa memberi kepuasan. Tentu banyak wanita mengatakan, saya lebih bahagia kalau suami saya hadir secara emosional, bukan cuma fisik. Hubungan yang sehat adalah soal koneksi, bukan durasi. Tapi apakah ada terapi yang bisa membantu tanpa obat kuat? Banyak. Saya selalu rekomendasikan pendekatan alami dulu. Salah satunya latihan pernapasan dan relaksasi. Wah, seperti meditasi. Betul. Saat pria gelisah atau stres, aliran darah ke penis bisa terganggu. Maka penting sekali untuk mengatur napas, menenangkan pikiran, dan menciptakan suasana tenang sebelum berhubungan. Ini sangat berbeda dengan anggapan umum. Justru itu banyak pria lansia ke klinik saya berharap obat, tapi yang mereka butuh adalah pemahaman dan kebiasaan baru. Jadi bukan sulap tapi proses. Ya, proses.
Tapi saya jamin yang konsisten akan lihat hasil. Termasuk dalam hal memperbaiki sirkulasi darah. Misalnya minum rebusan jahe, makan ikan laut dan kurangi garam. Garam, apa hubungannya dengan fungsi pria? Garam berlebih memperburuk tekanan darah, dan itu bisa merusak pembuluh darah kecil, termasuk yang menuju penis. Tanpa aliran darah yang baik, ereksi lemah. Wah, ini pasti belum banyak yang tahu. Makanya saya tegaskan jaga pola makan. Jangan terlalu banyak gorengan santan dan makanan cepat saji. Gantilah dengan sayur buah air putih dan makanan berserat. Lalu bagaimana dengan olahraga? Apakah wajib? Sangat dianjurkan. Cukup 30 menit jalan kaki setiap pagi itu sudah membantu jantung dan sirkulasi. Dan ingat, jantung yang sehat, kepula aliran darah yang kuat. Tapi dok, bagaimana kalau pria itu sudah merasa minder bertahun-tahun? Disitulah pentingnya dukungan pasangan. Saya ingin bicara langsung kepada para istri yang menonton. Jangan diam saat suami Anda merasa gagal. Rangkul dia. Dengarkan dia. Bantu dia percaya lagi. Saya merinding dengarnya. Karena ini bukan soal pria saja. Ini soal pasangan. Hubungan itu dua arah. Kalau pria merasa didukung, dia akan berusaha lebih keras untuk membahagiakan Anda. Dokter, Anda seperti membuka luka yang selama ini ditutup rapi. Dan luka yang dibiarkan akan bernanah. Tapi luka yang diobati dengan pengertian dan ilmu akan sembuh. Saya ingin semua penonton tahu, tidak ada rasa malu di sini. Anda tidak sendiri, Anda tidak salah, tapi Anda harus bertindak. Tepat, Raka. Jangan biarkan masa tua diracuni rasa tidak berguna. Justru inilah waktu untuk bangkit memperbaiki diri dan menikmati hidup yang layak. Saya jadi ingin ajak semua pria untuk mulai dari hari ini. Ambil langkah kecil. Makan lebih sehat, bergerak lebih aktif, bicaralah dengan pasangan. Dan jangan lupa berhenti percaya mitos. Oh ya, mitos-mitos itu merusak sekali. Bisa dokter sebutkan 1-2 mitos yang paling sering Anda dengar? Dengan senang hati. Pertama, ukuran besar pasti lebih memuaskan. Salah total. Kedua, pria tua tidak mungkin aktif secara seksual. Itu juga tidak benar. Waduh. Dua hal itu sering sekali disebutkan. Dan saya ingin menantang semua pria di usia 60, 70 tahun untuk buktikan bahwa Anda masih bisa kuat, sehat, dan bahagia. Wah, saya rasa segmen berikutnya harus bicara lebih dalam soal solusi praktis. Karena semangat saja tidak cukup. Betul. Di bagian selanjutnya kita akan bahas langkah konkret agar fungsi pria tetap prima sampai usia senja. Baik, kita lanjut ke bagian paling ditunggu, langkah konkret menjaga fungsi pria usia 60 tahun ke atas. Dokter, silakan. Dengan senang hati, saya akan beri 5 langkah yang bisa dilakukan mulai hari ini. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu alat canggih, cukup kemauan dan konsistensi. Wah, ini pasti banyak yang siap mencatat. Langkah pertama, kurangi gula dan tepung putih. Ini kunci. Terlalu banyak gula memperburuk kadar testosteron dan menyebabkan resistensi insulin, 2 hal yang merusak ereksi. Jadi roti putih, kue manis, minuman bersoda harus dikurangi. Betul. Gantilah dengan karbohidrat kompleks, nasi merah ubi, dan jagung rebus. Itu jauh lebih baik untuk hormon pria. Catat bapak-bapak, gula bukan sahabat kita. Langkah kedua, aktifkan tubuh tiap hari minimal 30 menit. Jalan pagi, bersepeda ringan, atau sekadar naik turun tangga. Ini menjaga jantung. Dan seperti yang saya bilang, jantung sehat, kempase, fungsi pria kuat. Tapi dok, bagaimana kalau lutut sakit? Lakukan aktivitas ringan yang tidak membebani sendi, seperti senam duduk atau berenang. Yang penting, jangan diam saja sepanjang hari. Siap. Langkah ketiga. Langkah ketiga, latihan pernapasan dan relaksasi setiap malam. Sebelum tidur, tarik napas dalam 4 detik, tahan 4 detik, buang napas perlahan 6 detik. Ulangi 10 kali. Ini menenangkan saraf dan membantu tidur lebih nyenyak, penting untuk regenerasi hormon pria. Saya sendiri sering susah tidur. Ternyata napas bisa jadi terapi. Sangat efektif dan gratis. Sekarang langkah keempat, makan bahan alami penambah sirkulasi darah. Seperti apa? Tempe air kelapa pisang Ambon yang tadi dokter sebut. Ya, dan saya tambahkan daun kelor, bawang putih, dan kacang almond. Semuanya bisa membantu aliran darah dan meningkatkan respons seksual secara alami.
Wah, ini bisa dibuat resep harian. Betul. Misalnya sayur bening, daun kelor tempe goreng tanpa minyak berlebih, dan air kelapa tanpa gula tambahan. Kombinasi ampuh. Dan terakhir langkah kelima. Ini yang paling sering dilupakan, bangun komunikasi intim dengan pasangan. Jangan diamkan masalah. Bicaralah dengan lembut, jujur, dan terbuka. Banyak pria gengsi ya dok? Gengsi membunuh keintiman. Tapi kejujuran membangun kepercayaan. Banyak pasangan saya yang akhirnya kembali bahagia, hanya karena mulai bicara dari hati ke hati. Ini pelajaran yang sangat dalam, tapi juga sangat sederhana. Dan semua bisa dimulai malam ini. Tidak perlu menunggu hari Senin, tidak perlu menunggu siap. Cukup niat dan langkah pertama. Saya jadi teringat salah satu pasien Anda tadi, yang umur 72 tahun dan kembali aktif berhubungan. Pak Mahfud, dulu datang dalam keadaan nyaris putus asa. Tapi karena dia mau ubah gaya hidup komunikasi dengan istri dan disiplin, dalam 6 bulan hidupnya berubah total. Luar biasa. Saya yakin penonton juga bisa seperti Pak Mahfud. Tentu bisa, tapi harus mulai dari percaya diri dulu. Jangan lagi dihantui angka. Jangan lagi takut. Pria sejati adalah yang mau belajar, bukan yang paling panjang. Nah, ini poin penting untuk kita ulangi bersama. Dan Yang penting bukan seberapa besar, tapi seberapa baik kamu menggunakannya. saya ingin semua penonton tuliskan di komentar, apa langkah kecil yang Anda mau coba mulai hari ini? Satu saja cukup, tapi tuliskan agar bisa jadi komitmen. Dan jadikan itu awal dari perubahan. Saya di sini untuk membantu, bukan menghakimi. Tapi Anda yang harus ambil keputusan. Di bagian terakhir nanti kita akan tutup dengan pesan penting dan janji Dr. Siti kepada semua pria usia emas. Jangan kemana-mana. Baik, kita sampai di bagian terakhir. Dokter, ada pesan penutup untuk para pria Indonesia usia emas? Ada Raka. Dan saya ingin bicara langsung dari hati. Kepada semua pria usia 60-70 tahun yang sedang menonton. Anda tidak lemah. Anda tidak rusak. Anda hanya butuh diingatkan bahwa tubuh Anda masih bisa berubah. Saya sudah melihat ratusan pasien bangkit dari rasa malu, rasa gagal, rasa tak berguna. Menjadi pria yang percaya diri, kuat, dan penuh kasih. Itu sangat menyentuh, dokter. Saya tegaskan, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Bahkan jika Anda sudah 75, jika Anda mau belajar dan menjaga tubuh kejantanan, bisa tetap terjaga. Tapi bagaimana jika ada yang masih ragu, masih merasa malu? Maka saya katakan malu tidak menyembuhkan, tapi aksi menyelamatkan. Hari ini jadikan titik balik. Mulailah dari satu perubahan kecil. Bisa berupa Ganti makanan goreng jadi rebus. Jalan kaki pagi. Katakan terima kasih pada pasangan. Atau cukup berhenti membandingkan diri dengan aktor film dewasa. haha, ya jebakan klasik itu ya. Sangat klasik dan sangat merusak. Standar di film bukan standar kehidupan nyata. Ukuran 13 cm adalah normal. Ukuran 11 cm melingkar adalah sehat. Anda tidak perlu lebih untuk menjadi cukup. Saya pribadi merasa lega mendengar itu. Dan saya ingin semua pria juga merasa begitu. Karena tujuan kita bukan jadi sempurna, tapi jadi sehat dan bahagia bersama pasangan kita. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk menegaskan kembali pada penonton. Tulis di komentar. Saya siap berubah kalau Anda merasa video ini membangkitkan semangat Anda. Atau cukup ketik 1 jika Anda masih ingin belajar lebih banyak. Dan 0 jika Anda merasa kurang cocok, kami tetap terima masukan Anda. Karena dari komentar itu kami tahu harus bawa topik apa di episode selanjutnya. Ini bukan akhir, ini awal. Nah, Dr. Siti, saya tahu Anda juga menjanjikan satu hal di awal video rahasia bahan alami yang bisa mengubah hidup pria lansia. Tepat. Dan saya tidak lupa. Rahasia itu sederhana: air kelapa segar dan tempe. 2 bahan paling murah, paling mudah, tapi paling sering diabaikan. Waduh, kenapa justru 2 itu? Karena keduanya bantu stabilkan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi, dan meningkatkan produksi hormon pria. Saya punya pasien hanya dengan konsumsi rutin air kelapa 3 kali seminggu dan tempe 4 kali seminggu. Fungsi seksualnya membaik drastis. Wah, jadi ternyata rahasia kejantanan pria Indonesia ada di dapur sendiri. Betul, kita tidak butuh produk mahal.
Kita butuh kesadaran dan kedisiplinan. Dan itu bisa dimulai dari sekarang. Dari sekarang, dari hari ini, jangan tunggu penyakit datang baru berubah. Baiklah, saya rasa kita harus tutup. Tapi sebelum itu, Dr. Siti satu kalimat penutup untuk para penonton. Jadilah pria yang sadar bukan karena ukurannya, tapi karena kualitas dirinya. Terima kasih dokter. Dan terima kasih untuk Anda yang menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan topik penting lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap tangguh, dan tetap percaya diri di usia emas Anda.